Shalom, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya percaya kita semua tetap bersemangat dan tetap penuh dengan sukacita dan mensyukuri selalu kebaikan Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 12, di sana dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginannya ini, saudara, adalah dosa. Maksudnya pribadi atau kehidupan orang yang berdosa yang menguasai tuh keinginannya. Ya. Nah, saudara-saudara, judul renungan kita adalah menguasai diri. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kemampuan untuk menguasai, memimpin. Ya, sesuai dengan Tuhan berikan kepada kita kemampuan. Nah, di dunia ini asal punya uang banyak, ya, atau menduduki jabatan tinggi, orang akan dengan mudah menguasai orang lain. Dengan iming-iming uang atau hadiah, orang dapat dengan mudahnya memerintah orang lain untuk menuruti apa saja yang menjadi keinginannya. Kalau punya duit, saudara ya. Namun untuk dapat menguasai diri sendiri, itu saudara, pekerjaan yang tidak mudah. Walaupun dalam hati ada keinginan untuk melakukan. Sebab dalam diri manusia terbangun dua sikap yang saling berjuang, yaitu baik dan jahat. Seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ketidakmampuan dalam menguasai diri membuat Saul selalu merencanakan hal-hal yang jahat terhadap Daud. Sekali lagi, ketidakmampuan dalam menguasai diri membuat Saul selalu merencanakan hal-hal yang jahat terhadap Daud. Dia tidak dapat kuasai dirinya. Yang ada yang dapat menguasai dia ada iri hati. Ya, jahat. Ya. Padahal pengikut Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan. Saudara-saudara, beribadah kepada Tuhan. Tapi dia tidak dapat menguasai diri. Yang menguasai dirinya adalah ketidaksukaan. Ya, iri hati. Dia tidak dapat kuasai diri. Saul banyak mengalami kebaikan Tuhan. Tapi justru dalam hidupnya tidak ada perubahan. Sehingga berbagai upaya, ya, Saul karena dia dalam hatinya penuh dengan kejahatan, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk membunuh Daud, walau semuanya gagal. Ingat, yang benar Tuhan bela. Lambat atau lekas, kebenaran itu selalu muncul bagaikan berlian yang memancarkan keindahan. Ya, saudara-saudara, dia punya rencana membunuh. Karena apa? Ya itu tadi, karena dia dikuasai oleh kejahatan. Lihat orang maju, nggak suka. Lihat orang berprestasi, enggak suka. Ada orang coba tutupi. Tapi, saudara, itu kelihatan. Sikapnya kelihatan.
Ada yang dia tutup baik-baik. Dia rindu melayani, tapi pelayanannya kering. Ya. Kering sama sekali. Ya. Roh Allah tidak ada dalam hidupnya. Karena yang menguasai dia adalah jahat. Ya. Sehingga saudara-saudara motivasinya gak bagus. Sehingga rasanya hampa. Ya saudara-saudara. Rasul Paulus juga punya pengalaman. Kalau kita baca itu di dalam Roma pasal 7 ayatnya yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kita tahu itu jahat. Kita tahu itu tidak baik. Tapi justru kita bikin. Kita buat. Padahal kita tahu. Marah-marah itu gak bagus. Ya. Kepahitannya itu bagus. Iri hati tidak bagus. Benci tidak bagus. Saudara-saudara. Berzina tidak bagus. Ya. Mengambil bukan haknya kita. Ya. Tidak bagus. Jahat. Tapi kita justru manusia lakukan. Makanya Paulus berkata apa? Saya baca sekali lagi. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang ku benci. Apa yang saya sebut tadi itu dibenci oleh Paulus. Tapi justru, kata Paulus sebelum dia diroba, itu semua yang muncul. Adakah kita seperti hal itu? Engkau sebagai pelayan, engkau sebagai anak Tuhan, ya, hidup dalam kebencian, tidak ada pertumbuhan, iri hati, ambil orang lain punya. Tuh. Saudara-saudara, bukan kita punya kita ambil, kita serobot. Saudara-saudara, ini halnya hidup dalam kenajisan. Agar kita dapat menguasai diri, haleluya, dan menang atas setiap pergumulan. Kuncinya adalah apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Sebab roh penurut tetapi daging lemah. Kita baca itu dalam Matius pasal 26 ayat 41. Dengan kekuatan sendiri kita tak mampu, ya. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu menguasai diri kita, karena ada dasarnya daging kita ini sangat lemah. Ya. Karena itu kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus dalam hidup ini. Bila Roh Kudus yang memegang kendali hidup kita, apabila ada hal-hal yang tidak benar diinginkan oleh tubuh atau daging kita ini, Roh Kudus akan segera menegur, memperingatkan kita setiap kali kita hendak melakukan perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Sesungguhnya hati kecil ini sudah mendengar dan memperingatkan Roh Kudus. Hanya saja daging ini tak mau tunduk dan terus mengabaikan suaranya. Saudara-saudara, kadang-kala kita sudah melakukan hal, kita tahu itu tidak baik. Ya, karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, diingatkan. Hati kecil saya bicara itu salah. Hati kecil bicara itu tidak benar. Hati kecil itu. Tapi karena kita punya daging lemah, kita tidak dapat kuasai itu, saudara ya. Kita tidak tunduk. Daging tidak akan pernah tunduk. Ya. Selalu mengabaikan. Ya. Mengabaikan. Dan itu cara iblis untuk menghancurkan, memutus hubungan. Mungkin kita sebagai pelayan. Ya.
Kita berdiri mungkin sebagai pelayan, bahkan pun sebagai hamba Tuhan. Tapi kalau kita tidak ada perubahan, ya saudara, maka kita tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah saudara, Amsal Sulaiman 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang-orang yang merebut kota. Jadi mari kita kuasai diri kita dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita akan menjadi umat Tuhan yang sungguh luar biasa. Bahkan menjadi anak Tuhan yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.